Keputusan paripurna musyawarah agung Gotrasawala Mapulung Rahib di Kerajaan Malabar menetapkan bahwa kedua raja yang berselisih itu bersama-sama harus mengundurkan diri dari tahtanya. Kemudian Prabu Dewa Niskala harus menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada Pangeran Jayadewata selaku putranya. Demikian pula dengan Prabu Haliwungan Susuk Tunggal pun harus menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada Pangeran Jayadewata selaku menantunya sekaligus sebagai Yuaraja Sunda menggantikan kedudukan Prabu Amukmarugul, yaitu kakak istrinya. Dengan peristiwa yang terjadi tahun 1482 Masehi itu, maka Pangeran Jayadewata pun naik tahta menjadi Maharaja Sunda dan Galuh. Sehingga kemaharajaan warisan Mahaprabu Niskala Wastukancana kembali berada dalam satu tangan kekuasaan cucunya. Pertimbangan para sesepuh Sunda Galuh menyerahkan tahta kerajaan Sunda dan Galuh kepada Pangeran Jayadewata karena ia adalah raja daerah di Sindangkasih dan di Singhapura, yaitu warisan dari kedua mertua dan sekaligus pamannya. Selain itu, status Pangeran Jayadewata adalah Yuaraja di Galuh dan juga ia telah lama menjadi Mahamentri sekaligus menantunya Raja Sunda sampai ditunjuk menjadi Prabu Anom menggantikan Surabima Amukmarugul. Akhirnya Prabu Jayadewata yang telah menikah dengan Nyimas Putri Kentring Manik Mayang Sunda harus menerima tahta kerajaan Sunda dan tahta kerajaan Galuh serta memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan. Untuk memahami mengapa Raja Sunda dan Raja Galuh dapat mulus begitu saja diserah terimakan kepada Pangeran Jayadewata Sang Pamanah Rasa, tentunya perlu ditelusuri sosok putra mahkota Prabu Dewa Niskala ini. Ia lahir dan dibesarkan di Keraton Surawisesa Kawali. Nama Jayadewata yang artinya kedikjayaan dewa sejak kecil lebih dekat dengan Mahaprabu Niskala Wastukancana, yaitu kakeknya yang memberi nama lain Raden Pamanah Rasa. Kakeknya melihat daya tarik luar biasa dari cucunya yang dianggap bisa membuai hati siapapun yang melihatnya jadi terpesona. Dengan telaten, sang kakek pun membimbingnya agar kelak bisa menjadi penerus leluhurnya secara arif bijaksana. Pangeran Jayadewata, Sang Pamanah Rasa ini diajari makna ajaran kekuatan dalam Damai Surawisesa dan Purbatisti Purbajati Sunda. Perilaku Sang Pamanah Rasa lebih banyak dipengaruhi watak kakeknya yang taat beribadah, komitmen dengan adat istiadat, penyayang, dan tekun dalam mempelajari kehidupan. Sang Pamanah Rasa tidak larut dalam buayan kemewahan hidup di keraton. Setelah remaja pun ingin mengikuti jejak kakeknya
menjadi kesatria pengembara, seperti yang dikisahkan dalam pantun ataupun babad Parahyangan. Ia mengembara ke wilayah utara hingga sampai ke kerajaan daerah di Sindang Kasih, Kecamatan Beber, Cirebon. Lalu ia mengabdikan diri kepada Raja Sindang Kasih selaku pamannya. Begitu terkesannya dengan perilaku dan kecakapan Raden Pamanah Rasa, maka pamannya yang bernama Ki Gedeng Sindang Kasih pun menikahkan ia dengan putrinya yang bernama Nyai Ambedkasi. Jadilah Pamanah Rasa sebagai Yuwaraja atau Prabu Anom Sindang Kasih. Selanjutnya, Nyai Ambedkasi atau Ngambedkasi, populer dengan sebutan Nyimas Putri Ambedkasi atau Nyai Rambut Kasih ini, kelak berstatus sebagai permaisuri atau istri pertama Maharaja Sunda Galuh Pajajaran yang bergelar Prabu Guru Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Jayadewata Sang Raden Pamanah Rasa. Nama Nyai Ambedkasi tertulis dalam naskah Sunda kuno yang berjudul Cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis di atas kertas kayu atau daluang pada tahun 1435 Masehi. Naskah Cariosan Prabu Siliwangi ini disalin ulang pada tahun 1675 Masehi dan kini disimpan di Museum Gesan Ulun Sumedang. Selain itu, nama Ambedkasi juga tercatat dalam naskah lontar Carita Ratu Pakuan dan Carita Purwaka Carubanagri tahun 1720 Masehi. Nyai Ambedkasi adalah putri Ki Gedeng Sindang Kasih yang menjabat juru pelabuhan Muara Jati Cirebon, yaitu adiknya Dewa Niskala Ningrat Kancana dan kakaknya Ki Gedeng Tapa. Berarti masih sama-sama putranya Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Dewi Mayang Sari atau Nyai Ratna Mayang Sari, yaitu putri ketiganya Mahaprabu Bunisora Suradipati selaku pamannya Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Jadi Nyai Ambedkasi dan Pangeran Jayadewata Sang Pamanah Rasa adalah sama-sama cucunya Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dan sekaligus cicitnya Mahaprabu Sanghyang Bunisora Suradipati serta Mahaprabu Linggabuana Wisesa yang gugur di Palagan Buba. Menurut Babad Dayeuh Luhur dari Cilacap, Jawa Tengah, sosok Nyai Ambedkasi adalah seorang putri pemberani, memiliki paras cantik molek, berambut panjang, bijaksana dan waspada permana tinggal bagaikan seorang paranormal. Dalam kisah legenda Majalengka disebutkan bahwa Nyai Rambut Kasih atau Ngambedkasi adalah seorang ratu di Sindang Kasih, Majalengka yang kesaktiannya luar biasa. Konon di wilayah Sindang Kasih saat itu kaya dengan pohon maja yang buahnya berkhasiat mengobati berbagai penyakit. Namun setelah Sindang Kasih
dikuasai Kesultanan Cirebon, buah maja pun menjadi langka. Barangkali itulah sebabnya Sindang Kasih menjadi bernama Maja Langka atau Maja Lengka. Menurut naskah-naskah Sunda kuno, Sindang Kasih Majalengka adalah suatu kawasan pendidikan dan pelatihan ajaran Siwa Buddha atau Hindu Buddha dengan sebutan Mandala Lemah Dewa Sana. Sedangkan tempat pendidikan keagamaan Jati Sunda disebut Lemah Parahyangan atau Kabuyutan. Para guru atau maharsi atau mahawiku di setiap mandala atau kabuyutan biasanya adalah para bangsawan, para pangeran, raja putra atau putra mahkota alias yuwaraja. Bahkan ada mahawiku yang merangkap raja. Itulah sebabnya Nyai Ambedkasi menjadi Ratu Mandala Sindang Kasih melanjutkan tahta ayahnya.